Hai, selamat datang di Biblians. Well, gimana kalau aku bilang Yesus itu lebih dari sekedar nabi, lebih dari sekedar guru, lebih dari sekedar rabi? Gimana kalau aku bilang begitu? Oke, mungkin bagi kita orang Kristen no problem dengan statement itu, karena kita memang percaya Yesus itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar manusia. Memang dia manusia, tapi bukan sekedar manusia. Lebih dari itu. Nah, itu udah aku bahas di banyak videoku yang sebelumnya. Bisa kalian cari di Branda channel ini kalau mau nonton. Tapi bagaimana dengan kepercayaan yang lain? Bagaimana respon mereka kalau aku berkata seperti itu? Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar rabi. Mungkin hal ini beda cerita, karena bagi mereka itu sangat tidak wajar. Itu mereka katakan terlalu meninggikan Yesus, terlalu mengagung-agungkan Yesus melebihi kapasitas yang seharusnya. Seperti Yahudi percaya Yesus itu rabi yang baik, teladan yang baik, guru yang baik. Bahkan yang ekstrim, yang negatif berkata Yesus itu pemberontak, Yesus itu pengkhianat dan sebagainya. Dan tetangga kita, saudara kita yang terbesar di Indonesia, umat Islam, berkata Yesus itu hanya nabi, tidak lain, tidak beda dari nabi-nabi yang sebelumnya, Musa, Elia, Nabi Elisa, dan semua nabi yang lain. Tidak ada bedanya. Makanya mereka tidak akan terima kalau aku bilang Yesus lebih dari sekedar nabi, lebih dari sekedar manusia. Nah, kali ini aku mau bahas soal itu. Aku tetap dengan kalimatku, Yesus lebih dari sekedar nabi, lebih dari sekedar manusia, bahkan lebih dari sekedar guru, rabi. Aku nggak bacot, aku nggak omong kosong, nggak asal ngomong. Bukan sebuah ucapan yang tanpa dasar. Kita akan melihat bahwa Yesus sendiri yang mengatakan dia itu lebih dari nabi. Oke, tapi tunggu, jangan kalian harapkan Yesus berkata, oh aku lebih dari sekedar nabi. No. Jangan seperti kekanak-kanakan yang untuk mengerti sesuatu harus diucapkan secara eksplisit, secara hurufiah, secara kata per kata, huruf per huruf. No, kita sama-sama belajar, kita sama-sama orang yang mau mengerti, yang pintar gitu. Jadi kita bisa mendalami suatu kalimat, melihat, menilik maknanya, bukan harus secara eksplisit, oh aku lebih dari nabi, aku lebih dari manusia. No, bukan ucapan yang seperti itu. Yohanes 14 ayat 6, kita baca ayatnya. Kata Yesus kepada murid-muridnya itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Well, dari satu kalimat ini, dari satu statement, ungkapan ini, kita akan melihat, kita akan menilik apa maksud Yesus, siapa Yesus menurut dirinya berdasarkan apa yang dibilangnya ini. Oke, pertama dia bilang, kita breakdown satu-satu. Pertama dia bilang, akulah jalan. Well, sampai sini oke lah, mungkin kalau Yesus hanya berkata akulah jalan, ya bisa jadi dia memang mutlak, murni, hanya perantara antara manusia dan Tuhan gitu, dan Tuhan Allah gitu. Dia hanya jalan menuju Tuhan Allah. Mungkin begitu ya, bisa kita terima. Karena Yesus berkata akulah jalan, sampai di situ, sandalnya sampai di situ. Maka Yesus ya cuma sekedar jalan, cuma sekedar mediator gitu. Oke, sebelumnya Kristen percaya Yesus itu memang mediator, memang jalan. Memang dia yang bilang juga, tapi kita juga percaya dia itu mediator antara kita dan Tuhan Allah. Karena dialah yang turun untuk melaksanakan karya itu, karya penyelamatan manusia, penebusan dosa. Makanya dia mediator antara manusia dan Allah untuk mendamaikan kita kembali kepada Allah. Karena kita sudah jauh, sudah menyimpang, sudah meninggalkan Tuhan Allah. Dia mediator, memang dia jalan. Itu harus kita pahami. Tapi seperti yang bilang tadi, kalau hanya sampai di situ, akulah jalan, titik. Oke, deal. Yesus itu bukan nggak lebih dari sekedar nabi-nabi dan yang lain, pengajar-pengajar, guru-guru. Oke. Tapi ada lanjutannya, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran ini klaim kedua dari satu kalimat ini yang lebih dalam meaningnya. Kenapa aku bilang gitu? Karena Yesus nggak bilang aku mengajarkan kebenaran. No. Yesus nggak bilang ini kutunjukkan kebenaran. No. Sekali lagi Yesus nggak bilang begitu. Dia bilang aku adalah kebenaran. Aku adalah kebenaran. Jadi nabi-nabi sebelum Yesus datang ke dunia ini, semua nabi, silakan dicari di seluruh perjanjian lama, bahkan semua rasul boleh di perjanjian baru, silakan kita lihat bersama. Bahkan guru-guru, rabi-rabi terkenal dimanapun bisa kita cari.
Enggak ada yang pernah berkata akulah kebenaran. No, mungkin mereka berkata aku mengajarkan kebenaran kepadamu. Ini yang kuajarkan adalah kebenaran, kebenaran sejati. Ini yang kutunjukkan adalah kebenaran sejati. Aku menghidupi kebenaran sejati itu dan kalian bisa ikuti dari aku. Oke, mungkin mereka berkata begitu. Semua nabi di perjanjian lama mengajarkan kebenaran dari Tuhan Allah. Oke, that's okay. Tapi Yesus berdiri sendiri dan mengklaim dirinya bukan sekadar mengajarkan kebenaran. Tentu dia mengajarkan kebenaran, tapi lebih dari itu. Akulah kebenaran itu sendiri. Well, simpelnya kan kalau dia sudah kebenaran ya pasti mengajarkan kebenaran. Itu simple. Tapi kembali ke tadi, akulah kebenaran. Bukan aku mengajarkan kebenaran. Bukan. Nah, kita tahu kebenaran, ultimate truth, ultimate righteousness itu hanya milik satu entitas. Siapa? Tuhan Allah. Kalau ada selain Tuhan Allah yang benar, yang kebenaran itu sendiri, maka Tuhan ada dua. Itu simple yang begitu. Itu sudah konsekuensinya. Tapi enggak. Yesus berkata akulah kebenaran. Dan ini membuktikan dia lebih dari sekedar nabi. Lebih dari sekedar nabi, guru. Karena nabi, guru, rabi hanya mengajarkan kebenaran. Mereka tidak pernah mengklaim, boleh dicari. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rabi, guru yang berani berkata akulah kebenaran itu sendiri. No. Sekali lagi mereka berkata aku mengajarkan kebenaran. Oke, tapi bukan dia kebenaran. Yesus berdiri sendiri dan klaim yang amat sangat luar biasa dan satu-satunya klaim yang ada. Akulah kebenaran. Dua klaim di satu kalimat itu, akulah jalan, akulah kebenaran. Dan yang ketiga, dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Well, aku suka ya Yesus memberikan urutan kata perkataannya itu bagiku sangat epic gitu, sangat ciamik gitu. Pertama jalan, yang seolah-olah kita bisa mengira ya cuma sekedar mediator, oke. Lalu kebenaran, oh ini mulai ngeri nih, dia berkata akulah kebenaran. Ini mulai statement yang gak ada yang mengungkapkan. Nah, tapi yang terakhir dia bilang aku dan hidup. Yesus itu hidup. Gini ya, sederhana kita berpikir begini, gak ada satupun manusia yang bisa memberi hidup. Gak ada. Oke lah, kalau kita bilang ibu kita melahirkan kita, ya, tapi itu tidak memberi hidup. Itu cuma proses melahirkan, tapi tidak memberi hidup, bukan memberi hidup. Gak ada satupun manusia, gak ada satupun nabi sekalipun, rabi sekalipun, guru sekalipun, rasul sekalipun, gak ada yang bisa memberi hidup. Dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah berani mengklaim aku bisa memberi hidup. Gak ada. Kalian bisa cari, kita bisa cari sama-sama. Nobody, no one ever said such thing like that. Gak ada yang pernah berkata hal seperti itu. Aku bisa memberi hidup. Nah, di situ aja sudah betapa berat bobotnya, betapa besar bobot kalimat tersebut. Kalau ada yang berkata aku bisa memberi hidup, itu masih memberi hidup. Memberi hidup. Gimana lagi dengan ungkapan Yesus ini? Dia bukan sekedar bilang aku pemberi hidup, no. Bahkan dia bilang akulah hidup, akulah kehidupan itu sendiri. Akulah kehidupan. Bayangin ada orang yang bisa berkata seperti itu. Tidak ada, nggak ada satupun orang yang bisa, berani, pernah berkata seperti itu. Akulah hidup. Karena kalau dia hidup pasti kehidupan dari dia berasal, wajib. Nggak mungkin dari yang lain, karena sudah dia kehidupan itu. Nah, kita sama-sama tahu dari mana kehidupan berasal. Dari batu. Dari planet lain memang kita kaum evolusionis? No. Kita tahu kehidupan berasal dari Tuhan Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan hidup selain Tuhan Allah. Dan kenapa dia memberikan itu? Karena dialah kehidupan sendiri. Jadi Tuhan Allah adalah kehidupan itu sendiri. Jadi saat Yesus berkata, akulah kehidupan, akulah hidup. Seperti aku bilang tadi, kalau nggak Tuhan ada dua, maka yang opsi lain, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Tuhan Allah itu sendiri. Itu klaim yang berat loh. Kita gak bisa pandang sebelah mata klaim-klaim seperti ini, ungkapan seperti ini tentang jati diri seseorang Yesus itu. Klaim ini gak bisa kita pandang sebelah mata. Dia berkata akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu klaim yang gila banget. Gila banget. Gak ada yang pernah mengungkapkan jati dirinya sebesar, semegah, seagung, semulia, sehebat itu. Gak ada. Nabi manapun, Yesus itu hidup itu sendiri. Dari dialah kehidupan. Tapi bukan sekedar pemberi hidup, dialah hidup itu sendiri. Itu ultimatum, teman-teman.
Yang tadi juga dia adalah kebenaran, bukan pengajar kebenaran, bukan sekedar mengajarkan kebenaran, dia kebenaran itu sendiri. Kita tahu the ultimate truth itu hanya Tuhan Allah. Kita tahu life giver, kita tahu life sustainer, kita tahu the life itself itu adalah Tuhan Allah. Kita tahu hidup itu adalah Tuhan Allah. Pemberi hidup, penopang hidup itu Tuhan Allah, dan Yesus mengklaim bahwa dirinya semua itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dari ungkapan inilah aku berani berkata bahwa Yesus bukan sekedar nabi, dia lebih dari sekedar nabi, lebih dari Musa, lebih dari Elia, lebih dari siapapun nabi yang ada, guru yang ada, rabi yang ada, rasul yang ada, lebih dari mereka semua. Karena sekali lagi nggak ada satupun mereka yang bisa berkata, yang berani berkata, akulah jalan. Mungkin menunjukkan jalan ya, akulah kebenaran. Mungkin mengajarkan kebenaran ya, tapi aku kebenaran nggak ada yang pernah. Akulah hidup, nggak ada yang pernah. Bahkan akulah pemberi hidup, nggak ada juga. Apalagi akulah hidup, nggak ada. Dari sini kita tahu bahwa Yesus mau berkata, aku lebih dari nabi. Dia menunjukkan, membuktikan hal itu. Aku lebih dari nabi, aku lebih dari rabi, nabi, guru, rasul. Aku lebih dari manusia biasa, karena gak ada manusia biasa yang bisa seperti ini, jalan kebenaran dan hidup. Gak ada. Nah, maka kita orang Kristen sangat memegang hal ini, dan kita punya iman. Kita tahu Yesus itu lebih dari manusia biasa. Dia bukan manusia biasa. Memang dia jadi manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, mengambil rupa bentuk manusia, mengosongkan dirinya, seperti kata Filipi. That's it. Itu penting, teman-teman. Jadi sama-sama lah kita pertimbangkan siapapun yang menonton video ini. Oke? Well, itu aja yang mau aku bahas di video kali ini. Kuharap kalian terberkati, teman-teman. Bagi yang mau bertanya, komen, silakan feel free komen di kolom komentar di bawah ini. Itu aja, dan seperti biasa, bye.